Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, habis ngapain, Pak? Saya mau ini Rabu-Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah betul sih. Tapi tadi bahasa Saat tadi bahasa apa, Pak? Mungkin ada sepintas, Pak, yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa-apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak Bang? Bang. Thank you Bang. Terima kasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar
16:45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besar lain, Pak. Saya mau ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa, Pak? Mungkin ada sepintas, Pak, yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar 16:45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina,
termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, bisa lain Pak? Saya ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa Pak? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? masa dipanggil Bang? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya bisa jam 5 di Iya, katedral. ada bahas kasus Rabu Pertamina masih Bang. Kalau soal Bang, kasusnya ada Pertamina ada nggak Bang? singgung Bang. Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, bisa lain Pak? Saya ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? masa dipanggil Bang? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya bisa jam 5 di Iya, katedral. ada bahas kasus Rabu Pertamina masih Bang. Kalau soal Bang, kasusnya ada Pertamina ada nggak Bang? singgung Bang. Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama
atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Kamawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, bus lain Pak. Saya mau ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahas apa Pak? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahas apa? Bahas umum-umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal Bang, kasusnya ada Pertamina nggak? ada Tadi nggak Bang? disinggung, Bang. Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram.
Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, bus lain Pak? Saya mau ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahas apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan, bahas apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak Bang? singgung, Bang. Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung.
Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, bisa lain Pak? Saya mau ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahas apa Pak? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan, bahas apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? tadi panggil Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Rabu Agung. Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasusnya ada Pertamina nggak? ada Tadi nggak bang? disinggung, Bang. Bang, thank you bang. Makasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Katakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina,
termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang. Pak, besaran Pak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi Tadi bahasa apa Pak? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal Bang, kasus Pertamina ada nggak Bang? Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, besaran Pak? Saya ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa apa Pak? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? Persiapan kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal Bang, kasus Pertamina ada nggak Bang? Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama
atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, bisa lain, Pak? Saya mau ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi dibahas apa, Pak? Mungkin ada sepintas, Pak, yang bisa disampaikan, bahas apa? Bahas umum-umum aja. Apa-apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal Bang, kasus Pertamina ada nggak Bang? Bang. Thank you Bang. Terima kasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram.
Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, bus lain, Pak. Saya di sini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi nggak sama. Tadi bahas apa, Pak? Mungkin ada sepintas, Pak, yang bisa disampaikan bahas apa? Bahas umum-umum aja. Apa? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal Bang, kasus Pertamina ada nggak Bang? Bang. Thank you Bang. Terima kasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung.
Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, bisa lain Pak? Saya mau ini Rabu Agung jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi nggak sama. Tadi dibahas apa Pak? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan, bahas apa? Bahas umum-umum aja. Apa-apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal Bang, kasus Pertamina ada nggak Bang? Bang. Thank you Bang. Makasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023.
Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, bisa lain Pak? Saya mau ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Bang, thank you bang. Terima kasih bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, bisa lain Pak? Saya mau ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahasa apa? Mungkin ada sepintas Pak yang bisa disampaikan bahasa apa? Bahas umum-umum aja. Apa aja? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you bang. Terima kasih bang, selamat ibadah.
Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, habis lain, Pak. Saya ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahas apa, Pak? Mungkin ada sepintas, Pak, yang bisa disampaikan bahas apa? Bahas umum-umum aja. Apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih Bang. Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak Bang? Bang. Bang. Thank you Bang. Terima kasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi.
Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, bus yang lain, Pak? Saya mau ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah umum. Tapi tadi Tadi dibahas apa, Pak? Mungkin ada sepintas, Pak, yang bisa disampaikan, bahas apa? Bahas umum aja. Apa-apaan? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih Bang? Kalau soal Bang, kasus kasusnya Pertamina ada nggak Bang? Bang. Bang. Thank you Bang. Terima kasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral. Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi Subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, habis ngapain, Pak? Saya mau ini Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ibadah betul. Tapi tadi bahas apa? Tadi bahas apa, Pak? Mungkin ada sepintas, Pak, yang bisa disampaikan, bahas apa? Bahas umum-umum aja. Apa? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. Ada bahas kasus Pertamina masih Bang? Kalau soal Bang, kasusnya Pertamina ada nggak Bang? Bang. Bang. Thank you Bang. Terima kasih Bang, selamat ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun, pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya, membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 5 Maret. Kedatangan Simon untuk menghadap Prabowo ini terjadi di tengah penyelidikan kasus korupsi Pertamina oleh Kejagung. Adapun Simon tampak keluar dari istana sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Namun, Simon tak banyak bicara mengenai pembahasannya bersama Prabowo di istana. Simon hanya mengatakan bahwa dirinya dan Prabowo membahas hal-hal umum, termasuk mengenai persiapan mudik Lebaran 2025. Saat ditanya wartawan mengenai pembahasan kasus korupsi Pertamina yang kini masih bergulir di Kejagung, Simon enggan menjawabnya. Simon pun tampak terburu-buru pulang lantaran harus menjalani ibadah di gereja katedral.
Sebagaimana diketahui, Kejagung baru-baru ini mengungkap perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S tahun 2018-2023. Kasus korupsi ini menyeret sejumlah petinggi subholding Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Pak, bis yang lain, Pak? Saya ini Rabu-Rabu jam 5 di katedral. Iya sih, ada betul. Tapi tadi bahasa Tadi bahas apa, Pak? Mungkin ada sepintas, Pak, yang bisa disampaikan, bahas apa? Bahas umum-umum aja. Apa? Kesiapan menyambut mudik. Jadi kita pastikan operasional juga lancar, penyediaan energi lancar. Maaf saya, bisa jam 5 di katedral. ada bahas kasus Pertamina masih bang. Kalau soal Bang, kasus kasus Pertamina ada nggak bang? Bang. Thank you bang. Terima kasih bang. Salam ibadah. Influencer otomotif Fitra Eri menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S periode 2018-2023. Kabar pemeriksaan Fitra Eri ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar pada Rabu 5 Maret. Harley mengatakan bahwa Fitra Eri diperiksa selaku pakar di bidang otomotif. Sementara itu dihubungi terpisah, Fitra Eri membenarkan soal pemeriksaannya oleh Kejagung. Namun pertanyaan yang diajukan penyidik padanya berkaitan dengan keahlian dan profesinya di bidang otomotif. Tepatnya membahas mengenai pengaruh BBM terhadap mesin kendaraan. Fitra mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Ia juga memastikan tak mengenal 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Momen Fitra mendatangi Kejagung juga sempat diunggah olehnya di media sosial Instagram. Adapun selain Fitra Eri, Kejagung juga memeriksa 7 saksi lainnya. 3 diantaranya merupakan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas atau Ditjen Migas Kementerian ESDM berinisial MP, ARH, dan CMS. Sedangkan 4 saksi lainnya adalah DM yang merupakan pejabat SKK Migas, AA pejabat PT Pertamina Persero, ESJ selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan, dan ES selaku pejabat PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Direktur Utama Pertamina Simon